Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube saya Andriani 13. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dan yang lagi sakit semoga cepat sembuh dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga rezekinya dilimpahkan oleh Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ini saya tuh mau diajak suami saya lihat kebun karet saya, teman-teman. Sebenarnya ini tuh di belakang rumah, tapi kita tuh lewat jalan depan rumah ya teman-teman, lewat jalan raya gitu, jadi naik motor. Kita tuh mau ngukur luas kebun karet melalui aplikasi gitu ya teman-teman. Dan ini udah mau sampai teman-teman, dan ini dia kebun karetnya. Ini tuh kebun karetnya sebelum saya menikah dengan suami saya udah ditanam ya teman-teman sama suami saya. Ini kebun karet dari mertua saya ya teman-teman, untuk suami saya. Dan suami saya tuh ngelolanya gitu ya dari bujang. Dan ini kita udah ngaktifin aplikasinya buat ngukur luas kebunnya ya teman-teman. Jadi kita tuh dari titik awalnya tuh kita konekin ke aplikasinya, terus kita jalan gitu. Kita ngambilnya 4 titik aja, nanti udah langsung terdeteksi gitu ya berapa hektar kebun karetnya. Ini tuh mbah-mbah yang menorehnya, jadi udah semak belukar banget ya teman-teman kebun karet saya tuh nih. Saya tuh diajak suami saya ke semak-semak dan jalannya pun susah, banyak rumput yang bikin luka ke kulit ya teman-teman, jadi saya tuh hati-hati. Nah ini dia serut banget ya teman-teman, dan ini udah plat D kalau nggak salah ya teman-teman, nggak C lagi, udah D, udah dibolak-balik gitu. Ini sebenarnya pernah saya toreh juga, karena saya tuh norehnya di tempat lain, jadi ini saya suruh mbah-mbah yang menorehnya ya teman-teman, karena kasihan dia kalau jauh, dan ini tuh deket dari rumah mbah-mbah itu. Tapi ya keadaannya begini ya teman-teman, banyak rumput, udah jadi semak belukar begini, kebun karetnya nggak diurusin sama mbahnya, karena dia nggak bisa juga, mungkin nggak kuat ya teman-teman buat bersihin. Rencananya kita mau bersihin ini setelah diperiksa. Tuh udah tinggi-tinggi banget, kita tuh sampai nggak kelihatan ya teman-teman mbahnya tuh di mana norehnya. Nah ini dia mbahnya ya teman-teman, tadi kita ketemu ya teman-teman. Tapi bukan punya kita aja ya teman-teman yang kebun karetnya serut, ini hampir semua di daerah saya tuh serut semua kayak gini, semak belukar ya teman-teman, karena harga karet itu turun dan getahnya juga berkurang ya teman-teman, jadi semuanya itu mahal, nggak kebeli gitu. Racun Roundup atau racun untuk membasmi rumput-rumput ini ya teman-teman. Ini luas kebun karetnya itu sekitar 4,5 hektar kalau nggak salah kemarin tuh ya teman-teman, saya ukur sama suaminya. Ini dibuat 2 bidang, ukurannya 2 kali, nggak sekali ya teman-teman, karena luas.
Ini tuh banyak rumput yang bikin luka kalau kena kulit kita itu ya teman-teman. Nah ini bingung nyari jalannya mau lewat mana. Saya itu udah kecapean banget ya teman-teman. Ini tuh tadi tuh pulang dari menoreh langsung diajak suami ngukur kebun, jadi Masya Allah capek banget ya teman-teman, keringetan sampai aduh lemes gitu. Dan ini tuh jalannya curam, ngelewatin sungai-sungai kecil kayak gitu, kayak selokan gitu ya teman-teman. Tuh suami saya itu nunduk-nunduk gitu ya teman-temannya, karena emang rumputnya tinggi-tinggi banget, ini belum ditebasin. Banyak akar-akar kecil gitu ya teman-teman, dan ini udah ke sebelahnya di bidang satunya ya teman-teman. Ini nih umur karetnya sekitar 20 tahunan ya teman-teman, udah tua banget tapi masih deres, getahnya masih banyak maksudnya ya teman-teman. Dan ini di lorong sebagian ada rumputnya, sebagian enggak ada gitu. Nah ini dibikin 2 plat torehan tadi ya teman-teman. Ini videonya saya cepetin karena lumayan lama ya teman-teman, sekitar 8 menit kalau nggak salah. Terus ini juga nggak stabil videonya karena tripodnya itu goyang-goyang, jalannya tuh banyak rumput terus akar-akar kecil gitu ya teman-teman, jadi nggak stabil itu, aku ngeliatin jalan aja. Takut ada ular atau masuk lubang ya teman-teman, karena rumputnya emang tinggi-tinggi banget. Ini juga panas banget karena bisa dilihat sendiri ya teman-teman, daun karetnya itu nggak ada, pada gundul gugur gitu ya, jadi panas. Ini udah ke titik ketiga ya teman-teman, suami saya berhenti tadi, terus lanjut lagi titik keempatnya. Ini lumayan jauh banget ya teman-teman, mau ke titik ketiganya itu, jadi saya cepetin aja. Ini tuh 5 hektar kebun karet, ada 3 orang yang nyadapnya ya teman-teman, beda-beda gitu. Yang tadi tuh 2 hektarnya ada mbak-mbak, 2 hektar setengahnya, dan ini ada bapak-bapak dan ibu-ibu juga, tapi kita nggak ketemu. Yang norehnya kayaknya udah pulang ya teman-teman, karena ini kami ngerekodnya sekitar jam 10:30 gitu ya teman-teman, jadi mungkin udah pulang. Tapi ini bekas ditoreh kayaknya tadi paginya. Ini udah karet tua banget ya teman-teman, umurnya udah 20 tahunan, tapi masih bagus karena nyadapnya itu bagus, nggak ke tulangnya, jadi nggak mati gitu ya teman-teman, atau kena penyakit pohon karetnya. Terus itu ditinggalin suami saya jauh, dia udah ke, nah ini dia titik keempatnya teman-teman, dan kita lanjut lagi mau ke motor. Nah teman-teman, ini dia nggak ada daun ya, masih daun muda, jadi getah karetnya itu berkurang ya teman-teman.
Ini saya tuh lanjut mau ke motor, mau pindah lokasi lagi. Nah ini udah selesai pengambilannya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, saking nggak ada getahnya itu banyak kulit pohon karetnya daripada getah karetnya ya teman-teman. Tapi sebagian dia tuh banyak juga getahnya walaupun nggak ada daun. Nah ini kami udah pulang ke motor, mau pindah lagi ya teman-teman. Nih Masya Allah capek banget, udah lemes, keringetan, udah aus banget ya teman-teman. Sampai tarik napas saya itu sambil buang. Karena posisi kebun karetnya itu naik turun gitu ya, nggak datar tempatnya itu, jadi capek banget teman-teman. Apalagi tadi tuh saya tuh dari Noreh dari jam 6 pagi sampai jam 10-an, dan pulang menoreh langsung diajak suami ngukur kebun karet ya teman-teman. Ini tuh udah bagian atasnya, tadi tuh kan kita ke bawah ngukurnya tuh dari atas ke bawah, dan ini udah ke atas lagi. Kita tuh ngukurnya bentuknya itu persegi 4 ya teman-teman, kalau digambarkan begitu ya. Jadi kita ngambil sudut-sudutnya aja untuk ngukurnya, nanti langsung terkoneksi gitu. Tuh daunnya nggak ada ya teman-teman, pada gugur, jadi panas banget. Dan rumput dan tunasnya ini sudah tinggi-tinggi banget, Masya Allah, mau dibersihin. Sebenarnya kasihan sama mbah-mbahnya itu ya teman-teman, karena dia susah norehnya. Tapi seharusnya ini tanggung jawab yang menorehnya untuk bersihin kebun karet kita tuh. Nanti kalau udah dibersihin ya kita upah ya teman-teman, nggak cuma-cuma aja disuruh atau membersihinnya. Biasanya kita kasih uang gitu, kita upah yang kita suruh. Nah ini nemu kedong-dong hutan ya teman-teman di kebun karet saya itu, tapi masih mentah. Kemudian kita udah sampai di motor, ini udah mau sampai maksudnya teman-teman. Setelah itu kita lanjut ke kebun karet satunya ya teman-teman, dan ini kita udah pulang lagi. Kebun karet satunya itu di belakang rumah juga, tapi kita tetap naik motor ya teman-teman karena udah capek banget ini. Nah ini dia, kita udah sampai rumah, tapi kita nggak mampir ke rumah ya teman-teman, kita langsung ke kebun karet di belakang rumah kita. Ini tuh yang di belakang rumah ini kebun karet punya mertua saya, tapi kita tetap ukur juga ya teman-teman, karena ini tuh mau dimasukin di aplikasi gitu buat suami saya. Aplikasi kelompok tani gitu ya teman-teman, buat laporan ke pabrik karetnya gitu, katanya suami saya gitu ya teman-teman. Karena suami saya itu kemarin tuh dari pelatihan
petani karet gitu, dapat sertifikat, jadi mau update lewat aplikasi gitu ya teman-teman. Nah ini udah mau sampai di kebun karet suami saya, kebun karet mertua saya maksudnya teman-teman. Kita lanjut ambil titik awal dulu baru kita jalan ya teman-teman. Tuh motornya kita taruh di titik awal sini. Sini tuh lumayan bersih, tapi nanti ke pinggir-pinggir kebun karetnya rumputnya tinggi-tinggi juga dan tunas-tunasnya teman-teman. Ini tuh umur kebun karetnya sekitar 15 tahunan kata suami saya teman-teman, tapi masih bagus dan getahnya juga masih lumayan bagus ya teman-teman, karena kita selalu rawatnya, kita kasih pupuk gitu, dan penorehannya juga bagus sebelumnya orang yang pernah menorehnya itu ya teman-teman, maksudnya jadi awet. Dan ini udah di pinggir-pinggir kebun karetnya ya teman-teman. Nah udah serut tapi nggak tinggi-tinggi banget rumput dan tunasnya itu, karena ini sering dibersihin sama orang yang menorehnya ya teman-teman. Di sini tuh sistemnya siapa yang menorehnya itu yang bersihinnya ya teman-teman, tapi yang punya kebunnya biasanya ngupahnya atau ngasih uang nanti kalau udah selesai ya teman-teman, nggak disuruh bersih-bersihin aja tapi diupah gitu. Mas suami saya tuh sambil ngecek ya teman-teman apa ditoreh sama orang yang norehnya ini apa enggak. Ini udah lama kayaknya kata suami saya nggak ditoreh, dan dia juga nggak meriksain udah seminggu ini, jadi nggak tahu ya teman-teman apa ditoreh apa enggak, makanya dilihatinnya mangkoknya tadi. Ya namanya manusia ya teman-teman, macam-macam, ada yang rajin, ada yang sedang aja, ada yang males. Kadang-kadang dikasih torehan atau kebun karet gitu nggak ditoreh. Kadang-kadang ada juga yang rajin. Nah ini dia getah karetnya, kayaknya nggak ditoreh ya teman-teman, mungkin lagi libur orang norehnya jadi nggak ditoreh, tapi ya udah ada getahnya tadi ya. Jadi kebun karet ini ada 3 orang juga yang menorehnya ya teman-teman. Mereka tuh berbeda-beda gitu ya, bukan satu keluarga. Ada 3 keluarga yang menorehnya. Ini tuh ada sekitar 6 hektaran kalau nggak salah ya teman-teman. Dan ini ada yang menoreh, ada yang libur, gak semuanya menoreh hari ini. Dan ada juga udah selesai panen jadi diliburin. Tuh getahnya masih deres-deres teman-teman, masih lumayan walaupun udah tua karetnya. Tapi suami saya itu marah karena ini ada yang ditoreh gantung gitu ya, plat gantung, atau ditoreh 2 atas sama bawah gitu, dan itu merusak pohon karetnya teman-teman.
Nah, ini saya ngikutin suami saya ya teman-teman. Tuh, ini lagi kena rumput yang bikin luka kulit itu teman-teman ya. Perih banget rasanya tuh teman-teman. Dia itu seperti akar, tapi kalau kena kulit itu luka. Nah, ini udah di pinggirnya, dan yang karet kecil itu punya orang ya teman-teman, punya tetangga. Ini udah mau selesai, kita menuju ke motor lagi. Sini tuh banyak ditemuin suami saya tuh yang menorehnya tuh di plat gantung ya teman-teman. Jadi suami tuh marah gitu ya teman-teman, dia nggak suka kebun karetnya itu atau pohon karetnya itu ditoreh dengan plat gantung atau satu pohon platnya 2, karena bisa mati kulit atau cepet mati nanti pohon karetnya. Ya emang hasilnya itu lebih banyak dari yang penorehan cuma 1, tapi pohon karetnya cepet mati teman-teman. Dan ini udah selesai teman-teman, kami mau menuju motor. Setelah itu kita pulang. Saya itu udah keringetan banget itu. Ayo teman-teman, sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Assalamualaikum. to